Gol bunuh diri PDIP dengan mengusung Puan. Ditulis Niha Alif, dilansir siwar.com. Seakan menampar muka sendiri, Puan yang mengolok Ganjar hanya aktif di media sosial, ternyata justru dirinya lah yang seperti itu. Bahkan lebih parah lagi, karena Puan hanya memasang baliho yang harganya sangat mahal di tengah pandemi. Gibran sebagai wali kota Solo bahkan mengamini kalau dirinya mendapat instruksi dari pusat terkait pemasangan baliho itu. Nyatanya, upaya mendongkrak namanya lewat baliho tak kunjung berhasil. Apalagi mayoritas pendukung Jokowi ternyata beralih ke Ganjar. Akhirnya memposisikan diri sebagai oposisi menjadi jalan terakhir, yang tentunya sangat blunder juga. Mungkin langkah ini diambil tatkala suara dari pendukung Jokowi tak bisa diraih. Ujungnya, mengambil alih suara pendukung Prabowo dan tak jauh dari kelakuan Anies. Puan kini aktif menentang kebijakan pemerintah soal PPKM dan malah menyuruh lockdown hingga luar pulau. Seruannya pun didukung kader PDIP di DPR. Sungguh sangat disayangkan bagi partai pemenang pemilu 2 kali dan berpotensi menang ketiga bisa terjungkal gara-gara Puan. Serupa dengan pilkada di Jatim yang memenangkan Hovifah karena Azwar Anas diganti Putin. Karena rakyat yang waras tentunya lebih memilih jiwa kepemimpinan dari pejabat, bukan dari terahnya. Dilihat dari manapun, Emil Dardak jauh lebih baik ketimbang Putin, yang membuat PDIP dan PKB justru terjungkal di Jatim. Seharusnya, baik Puan ataupun Mega bisa bersikap bijak dan legowo. Adalah kesalahan Puan sehingga dirinya tak mendapat hati rakyat atau lebih tepatnya pendukung Jokowi. Kita tahu sejak dirinya tak banyak melakukan gebrakan sejak jadi menteri, kini telah didapuk jadi ketua DPR RI pun tetap saja tak ada pembaruan yang bisa dilakukan oleh seorang Puan. Intinya, bukan salah Jokowi atau pendukungnya kalau dirinya tak dilirik masyarakat. Andai kata Puan bisa lebih vokal sejak awal, pastinya ada sedikit banyak suara yang ia dapat. Contohlah, Anies yang meskipun kerjanya acak-acakan, tapi setidaknya ada ide-ide lucu yang selalu mendatangkan kontroversi. Alhasil, namanya yang selalu nangkring di 3 besar survei elektabilitas. Pun Prabowo, yang mulai dibicarakan terkait pengadaan alutsista impor. Termasuk konfliknya dengan Erick Thohir saat ia menitipkan orangnya sebagai salah satu dirut BUMN. Prabowo tetap konsisten dengan peringkat 2 besar dan terkadang menduduki posisi atau survei elektabilitas. Berbeda dengan Prabowo dan Anies, Ganjar mendapat banyak dukungan justru dari gaya kepemimpinannya yang menurun dari Jokowi. Ganjar adalah sosok sederhana dan merakyat. Dirinya pun kerap belusukan ketimbang kepala daerah yang lain. Soal loyalitas jangan ditanya, meski dihina Puan, Ganjar terus setia dengan PDIP. Cecaan pun ia balas dengan pujian pada Megawati yang mendapat gelar doktor. Ganjar juga sempat membuat lomba puisi bertema kepahlawanan seorang Soekarno. Kesetiaannya pada PDIP bahkan melampaui terah Soekarno itu sendiri. Berbeda dengan Puan yang tak kelihatan suara maupun tindakannya, padahal posisi menteri dan ketua DPR RI bisa dijadikan ajang kampanye dirinya. Jauh lebih efektif ketimbang baliho karena pejabat bisa langsung disorot media dan televisi yang pastinya ditonton banyak orang. Lebih baik disebut pencitraan ketimbang diam, duduk manis, dan hanya balihonya yang bertebaran. Bahkan AHY yang jebolan militer lebih terdengar meskipun menuruni gaya prihatin bapaknya. Meskipun pandangannya selalu aneh dan kekanak-kanakan, setidaknya pernyataannya masuk berita utama. Mungkin nanti kita akan lihat nasib PDIP yang serupa dengan Demokrat sebagai partai gurem setelah menang 2 kali. Ini akibat dari terlalu memaksakan terah keturunan untuk dijadikan jagoan. Padahal, banyak kadernya di luar sana yang jauh lebih menonjol. Mirisnya kebodohan Demokrat kini harus menurun ke PDIP. Partai yang notabene dijadikan panutan karena ideologinya. Sekarang PDIP harus memperjuangkan seseorang yang sangat jauh berbeda dari Jokowi. Puan yang tak dikenal, Puan yang dipaksakan.
Inilah akibat syahwat berkuasa dari terah keluarga terlalu dipertahankan. Suatu saat PDIP tidak jauh beda dengan Demokrat, hanya jadi partai gurem dengan menonjolkan keturunan. Inilah yang menjadi gol bunuh diri PDIP, membuang kemenceran Ganjar dan memaksakan seorang Puan. Apalagi kalau ternyata Prabowo beralih dan tak mau menjadikannya calon wakil presiden. Saat itu pula Ganjar sudah dipinang partai lain. Alhasil, PDIP akan menjadi oposisi, menemani atau menggantikan Demokrat dan PKS. Terus ikuti kabar kini untuk mendapatkan informasi terkini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih.